Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lagi-lagi rally sebesar 3,5% dengan total market cap mencapai di angka 2,72 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance koreksi sebesar 0,3% ya. Nah, untuk BTC apa kabarnya Bang? Kabarnya baik-baik saja dan bahkan bukan cuma baik tapi extra good ya. Di mana dia menyelesaikan PR-nya. Kemarin kita sudah bahas PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari EMA 20. Dan ternyata bukan cuma berhasil bertahan, tapi berhasil rally sebesar 2,27%. Dan untuk hari ini ya dia bahkan sampai week-nya itu di angka 86.000. Wow, that's good ya. Nah, jadi ini secara TA really good. Kenapa? Karena dia berhasil mereclaim EMA 20 dan 50. Ya, kita sudah sering bahas secara TA di daily sangat penting untuk Bitcoin bisa mereclaim kedua-duanya. Ya, lu perhatiin deh ya. Saat cuma ke reclaim satu dan nggak ada langsung direct action setelah dia reclaim, apa yang terjadi? Jebol. Ya, reclaim, jebol. Reclaim, jebol. Reclaim, jebol. Nah, jadi sangat penting untuk secepat mungkin mereclaim EMA 50 juga. Ya, karena seringnya kalau cuma reclaim EMA 20 doang, dibanting lagi. Nah, di sini EMA 50-nya berhasil juga direclaim. That's good. Ya. Nah, sekarang PR-nya mulai bergeser dari EMA 20 ke EMA 50 ya. Bertahan sekuat mungkin di atas dari EMA 50 sampai EMA 20 menjemput ya. Nah, kalau EMA 20 menjemput terjadi golden cross, ada kemungkinan bisa terulang seperti di 2024 ya. Di sini. Nah, di mana dia sudah reclaim dua-duanya, golden cross, ya kalau terjadi pantulan di EMA 20, ya lu bisa lihat sendiri. Ini adalah the start of the pump, begitu ya. Dan tentunya ini juga berkorelasi sama weekly. Ya, di weekly kita tahu BSB terjadi reclaim di masa-masa itu ya. Nah, di sini nih ya. Nah, itu terjadi reclaim. Begitu. Nah, makanya kenapa gue bilang EMA 20, 50, dan BSB adalah 3 indikator yang paling sering gue pakai. Karena sangat efektif untuk menunjukkan momentum yang cukup untuk bisa lanjut ke ya higher position. Begitu ya. Nah, itu secara TA. Nah, tapi ini juga ada secara fundamentalnya ya. Kenapa ya Bang tiba-tiba kok bisa mantul di 20? Apakah pure TA? No, nggak pure TA ya. Jawabannya adalah Trump lagi ya. Nah, jadi Trump baru saja mengumumkan bahwa dia mengexam beberapa tech products untuk kena tarif ya. Dan tentunya crypto benefits from that. Dan bukan cuma crypto ya, tapi tech stock juga begitu ya. Jadi ini literally baru dibahas kemarin ya, atau lebih tepatnya baru dikeluarkan kemarin begitu ya. Nah, di sini akan ada beberapa produk teknologi yang akan di-exam, jadi nggak kena tarif begitu ya, seperti smartphones, chips, computers, lalu beberapa barang elektronik ya, dan juga di sini ada storage cards, lalu juga ada modems, ada diodes. Ini diodes gue nggak tahu apa, tapi yang menurut gue super penting adalah seperti semiconductors dan chips ya, dua ini yang paling penting ya. Karena kenapa? Kalau ngomongin kripto ya BTC untuk mining butuh the chips and the semiconductors begitu ya untuk bisa bikin mining rig gitu, maka itu akan ngaruh sekali ke kripto ya. Wah, atau lebih tepatnya ke BTC lah ya. Mungkin ada mikir Bang, tapi kan sebenarnya yang mining udah nggak banyak Bang. Ya, iya benar, udah nggak terlalu banyak, tapi sekalinya yang mining BTC. Dan lu tahu sendiri ya, harga kripto itu all kripto gitu akan sangat terpengaruh oleh BTC begitu. Jadi BTC naik in general alts akan ikutan, BTC turun akan cenderung ikutan juga begitu ya, apapun odds-nya. Paling ya dalam masa-masa tertentu kalau lagi ada event-event tertentu bisa ngelawan. Tapi in general nggak ada tuh ceritanya ya. BTC lagi dalam kondisi bear market, apalagi yang panjang nih. Wah, bear market panjang gitu ya. Tiba-tiba odds-nya kebalik. BTC begini, odds-nya malah naik gitu. Nggak ada. Ya, kalau cuma ya sebulan 2 bulan begitu ya, itu masih bisa. Tapi kalau terus itu nggak ada ceritanya BTC bear sementara alts bull market sendirian, nggak pernah kejadian seperti itu ya. Nah, jadi makanya kenapa mungkin lu mikir kan cuma mining cuma BTC doang, paling yang lain apa sih ya, tapi sekalinya itu BTC, jadi semua akan ngikutin dan akan ngaruh, akan ada korelasinya ke BTC gitu ya. Nah, selain itu juga yang mantap adalah nanti besok ya, di mana tech stock
ini kemungkinan besar besok akan ada rally juga. Begitu ya. Dan ya buat lo yang sudah pernah denger, nggak tahu video gue udah lumayan lama sih, soalnya kan gue nggak terlalu sering juga bahas saham ya, tapi gue pernah bahas bahwa S&P ini mostly sekarang itu secara rasio besarnya itu di tech stocks. Begitu ya, kenapa nggak tahu, tapi mostly seperti itu. Nah, maka apabila tech stock meningkat, nah S&P, Nasdaq juga akan cenderung gampang untuk meningkat juga. Begitu ya. Dan kita juga sudah sering bahas bahwa S&P 500, Nasdaq itu juga sangat ya terkorelasi dengan BTC. Begitu. Jadi kalau tech stock lalu juga S&P 500 indeks semua meningkat, kripto pun cenderung akan ikut meningkat, which is good. Begitu ya. Dan kalau mau tanya, Bang, ini manipulasi bukan sih, Bang? Ya, kalau gue mau ngomong secara belak-belakan sih, yes, menurut gue ya, at least itu pendapat ya, bukan fakta, tapi pendapat dari gue, yes, ini manipulasi dari si Trump, begitu ya. Nah, apakah at some point dia mungkin bisa jadi ini ada kasus hukum ke depannya? Mungkin ya. Apalagi kemarin kalau lu gue pernah bahas ya 2 hari lalu ya, di mana si Trump ini sebelum dia si tarif di pos 90 hari itu dia nge-tweet dulu, si gila ini nge-tweet dulu di Twitter. Dia nge-tweet ngomong bahwa it's a good time to buy katanya ya. Udahnya boom, market naik. Wah, itu ya lu cari sendiri deh ya. Dia udah mulai banyak kena tuduhan manipulasi market begitu. Ya, tapi apapun itu, kalau gua kan dari segi kita nih sebagai investor risk on ya, kripto ya, yang mungkin ada juga yang punya indeks dan lain-lain gitu ya. Ya, selama ini bisa membawa liquidity ke market ya, selama ini bisa memberikan kita kesempatan untuk DCA mungkin lebih dalam ya, kalau gua sih senyum-senyum aja begitu. Walaupun ya apa yang dia lakuinnya I don't know, I think it's ya kalau ini ya insider trading it's illegal begitu. Nah, tapi apakah bisa dibuktikan atau enggak ya lagi-lagi itu mungkin harus ke court ke depannya. Aduh, benar-benar ini satu presiden telernya luar biasa ya. Oke, next kita akan masuk dulu lagi ke TA sebentar ya. Nah, untuk di weekly kita harus ingat dulu nih. Oke, kita bagus minggu ini luar biasa ya. Wow, dapat rally yang signifikan, dapat kita dapat DCA di MA50 begitu ya. Dan minggu ini tuh kita nge-pump 9%, at least ke harga running sekarang ya. Tapi hati-hati, kita masih ada BSB ya. Nah, BSB ini masih bisa menjadi resisten seperti yang kita bisa di sini ya. Nah, ini sempat udah rally tapi ke reject. Nah, jadi manage your expectation begitu. Jangan sampai kayak waktu di sini nih ya. Kayak waktu di sini. Jebol, ngepam ekspektasinya langsung nggak make sense. Wah, udah nih, lanjut lagi. Kita bakal ke 100.000. Ya, lu kebayang sih di sini. Ngomong udah teriak-teriak 100.000, berarti bakal naik berapa puluh persen di sini kan. Taunya dibanting lagi, ya muntah darah lah. Begitu. Nah, jadi hati-hati aja, step by step dulu ya. Di daily-nya udah bagus, sudah membuat higher high, higher low ya, secara struktur udah bagus. Dari tadinya kan dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya, lower high di sini. Nah, sekarang mulai membuat higher high. Nah, selanjutnya apakah akan terbentuk suatu higher low? Ya, harapannya itu ya, higher low and then higher high lagi ya. Nah, itu di daily udah bagus. Nah, di weekly juga ada potensi bisa pecah struktur nih ya. Nah, kita kan sudah bahas di Januari kemarin nih. Aduh, ini sedikit concerning ya, membuat suatu lower high. Tapi kita masih ada harapan di BSB waktu itu ya. Nah, jadi di sini lower high, kita berharap BSB bisa mantul, ternyata enggak, malah jebol ya. Jadi lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nah, tapi apabila ya Bitcoin berhasil weekly close di atas dari 86.127, nah itu mulai pecah lagi strukturnya ya. Dari di sini kan lower high, lower low, lower high, lower low menjadi ada higher high di sini. Begitu. Dan ini penting ya. Kenapa? Karena lo bisa lihat juga di sini saat pertama kali terbentuk higher high di weekly sini ya, apa yang terjadi? Momentum pick up. Boom, ya. Nah, jadi gini, kalau orang bilang, "Apaan sih ngeliatin beginian, emang ada yang peduli?" Oh iya, ada yang peduli. Kenapa? Karena nih, lihat. Dari dia membuat lower high, ya ini kan high nih ya. High and then lower high, lower high, lower high di sini ya. Nah, saat BTC mulai membentuk higher high di sini dan di sini, lihat market kayak dapat boost, kayak dapat NOS kalau lu pernah nonton Fast and Furious, boom, naik ke atas ya. Nah, jadi struktur ini adalah cara yang paling mudah untuk kita melihat confidence orang di market, confidence para traders di market.
Kalau mulai membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, udah itu potensinya cukup besar untuk naik lagi ke atas. Begitu, makanya sangat penting untuk bisa mulai terjadi weekly close di atas dari ya tadi, di atas dari 86.100-an lah, atau mungkin lebih amannya 86.200. Karena ada possibility ini terjadi lagi nih ya, di mana tadinya selama basically setengah tahun ya, coba kita cek di sini. Setengah tahun BTC itu bahkan ya setengah tahun lah. Setengah tahun BTC membuat lower high, lower high, lower high, lower high, tiba-tiba terbentuk higher high di sini, momentum pick up. Begitu. Suka nggak suka faktanya seperti itu, ya. Nah, tapi baik lagi, hambatannya masih ada BSP begitu ya. So, ya ini masa-masa yang cukup menarik, begitu, cukup menarik. Tapi nggak usah dipusingin, nggak usah dipusingin. Yang penting apa? Konsisten di CA. Ya, sekarang gua tanya ya. Bagi lu yang konsisten di CA, apa kabar? Ya gitu, ya. Bagi lu yang beli di angka 78.000, bagi lu yang beli di MA50, di struktur 84.000, ya, struktur 82.000, ya. Apa kabar? Senyum nggak? Senyum, ya kan? Nah, sekarang gimana ya kabarnya orang-orang yang kemarin jangan beli dulu. Jangan beli dulu ya. Gue yakin ini akan ke harga, ya isi sendiri berapa deh. Ada tebak-tebakannya masing-masing. Ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 40.000, 30.000. Udah gitu mulai masuk yang aneh-aneh nih. 15.000, 10.000. Ya. Nah, gimana? Apa kabar dengan mereka? Nah, kemungkinan besar mereka akan menjadi korban apa? Korban FOMO kalau sampai ya kayak seperti sekarang. Rally lagi. Gitu. Waduh, kok naik lagi ya? Kok naik lagi ya? Aduh, gimana nih target gue? Nah, mulai itu di otak mulai panas ya. Nah, itulah ya, itu yang sering kali akan men-trigger orang beli di resisten. Itu udah tindakan konyol luar biasa kan? Ya buat sekarang kita ngomong konyol ya. Karena lu udah di CA. Coba lu nggak di CA. Ya lu nggak di CA, lu tebak-tebakan. Belum, ngapain beli di sini? Nanti bakal lebih rendah lagi ya. Bodoh beli di sini, ngapain ya? Ya kayak dulu, sama kayak di sini ya. Di 2022. Bodoh, ngapain lu beli di situ ya? Bakal turun lagi. Bodoh lu. Oh, mending cuma dibilang bodoh, dibilangin dasar lu ngejerumusin orang lu ya. Bikin orang rugi lu ya, suruh orang beli di sini ya. Naik. Nah, ya itu. That's the power of nggak tebak-tebakan. Begitu. Nah, sekarang gue balikin. Nah, gimana lu yang kemarin bilang gue menjerumuskan orang dari 15.000 katanya. Bakal turun pasti ke 10.000. Ya, tapi lucunya apa? Yang ngomong pastinya ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000. Pasti semua tuh gimana caranya kan? Nah, konyol itu dia. Nah, itu makanya kenapa DCA itu ya terdengar simple, terdengar bahkan katanya goblok gitu ya. DCA itu ngapain DCA ke orang goblok katanya ya. Udah pasti ke sini ya. Ya, tapi lucunya apa? DCA yang membuat orang actually profit. Nah, gitu loh. Actually profit nggak stres, nggak tebak-tebakan, santai, tidak melanggar 3 golden rule sama sekali. Begitu ya. Jadi kadang-kadang lucu lah DCA ini tuh dihina-hina tapi sebenarnya sangat efektif. Begitu. Karena kalau menurut gue orang-orang yang nggak ngelihat the power of DCA itu adalah orang-orang yang mungkin terlalu konyol matematikanya. Karena gini, gue dulu matematika tuh jelek, serius. Lu kalau lihat raport bulanan gue ya, itu satu semester matematika gue merah seret ya. Yang merahnya nggak sampai kayak 30 sih, merahnya tipis-tipis lah 60. Aduh, kadang-kadang 5, kadang-kadang sedikit di bawah KKM. Tapi ya nggak bagus matematika gue ya. Tapi gue masih ngerti kalau logika seperti harga rata-rata dan lain-lain gitu loh ya. Nah, itu semua cuma ngomongin harga rata-rata sebenarnya gitu. Tapi banyak orang yang apa sih cara trading kayak begini, kayak orang bodoh gitu katanya ya. Oh iya, saking bodohnya sampai sangat direkomend oleh Warren Buffett DCA itu ya. Oh iya benar ya, lu lebih pintar daripada Warren Buffett. Orang-orang yang para dukun ini ya, yang tahu katanya market mau kemana. Iya benar, siap. Lu lebih pintar daripada si Warren Buffett. Lu lebih pintar juga dibanding si siapa itu yang punya Vanguard tuh. Aduh, gue lupa namanya, udah tua ya. Ya jadi ya konyol lah sebenarnya ya. Tapi ya sudah, terserah. Gua sih ngasih tahu buat orang yang mau-mau saja. Yang tidak mau nggak apa-apa, monggo ya, punya cara sendiri silahkan. Nanti akhir dari cycle ya mungkin bisa lu tunjukkan berapa hasilnya gitu ya, berapa persen. Jangan duitnya ya, duitnya nggak penting ya. Lagi-lagi yang penting persentasenya, lu dapat berapa persen gitu ya. Oke. Next kita masuk aja langsung ke ini deh, gue takut lupa ya. Soalnya ini lumayan panjang. Kita lihat dulu di minggu depan ada apa aja ya.
Minggu depan yang pertama dari tanggal 14 April ya, tanggal 14 April besok kita nggak ada apa-apa. Atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3 lah. Kalau news sih ada. Dulu ada yang pernah bilang, apa lu nggak ada apa-apa? Ini ada ya. Iya bintang 2. Bintang 2 kagak terlalu ngaruh begitu ya. Oke. Selasa ya, Selasa di sini subuh nggak ada apa-apa, at least for now ya, karena dulu juga ada yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba besok pas waktu udah hari hanya ada gitu ya. Jadi tenang, kita akan terus update juga dari hari ke hari, siapa tahu diselipin sesuatu ya. Tanggal 15 April hari Selasa, wah sama nih, wah berarti bakal numpuk nih minggu ini kayaknya di Kamis mungkin ya. Coba di hari Rabu dari US keluar data apa nih? Nah, core retail sales and then retail sales. Lalu ada juga di mana lagi nih? Nah, crude oil inventories begitu ya. Itu hari Rabu. Nah, siap-siap nih. Kalau Senin, Selasa nggak padat, biasanya Kamisnya lumayan. Nah, ya, belum apa-apa Kamisnya si Jerome langsung ada speech nih di jam 12:15 subuh ya. Itu yang pertama, ini penting ya. Semoga ya, semoga sekarang si apa namanya nadanya udah berubah begitu ya. Mungkin udah ditekan dulu sama si Trump. Semoga dia mulai ngomong QT berhenti ya. Ya kalau ngomong QE ntar dulu deh ya. Nanti ada yang marah lagi tuh. Wah nggak usah ngomong QE, udah, wah udah ya nggak usah ngomong QE. Oke, iya QE kan idealnya itu yang paling bagusnya ya. Ya kalau ngomong realistiknya sekarang paling berhenti QT dulu begitu ya. Oke, next. Ada initial jobless claim, lalu juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan ada apa lagi? Udah segitu ya. Oh, oke. Nggak sepadat yang gue pikir, tapi tetap banyak yang penting ya. Ada 3 data penting hari Kamis. Nah, selanjutnya hari Jumat, oh Good Friday, libur ya. Berarti coba lihat, ya nggak ada apa-apa. Atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3 ya. Sabtunya juga aman. Oke, itu kurang lebih untuk minggu ini ya. Nggak sepadat biasanya ya. Tapi ada beberapa yang penting, initial jobless claim, dan mungkin kalau mau ditanya paling penting ya ini ya. Speech dari Jerome Powell. Semoga speech-nya nanti di April tanggal 17 subuh itu nggak aneh-aneh, semoga lebih dovish, semoga ada berhubungan sama QT yang akan benar-benar dihentikan. Karena kan di bulan lalu dia menjanjikan, ya atau bukan menjanjikan lah, dia memproyeksikan akan ada tapering QT. Nah sekarang data-data ekonomi ya, lebih tepatnya data-data inflasi lah ya, data-data inflasi itu menunjukkan semua rata-rata turun. Nah, semoga itu bisa men-trigger the Feds untuk mulai memberhentikan QT. Nah, kalau itu benar-benar sudah terjadi, that's good. Karena kita sudah sering bahas ya bahwa kita sebenarnya nggak perlu sampai QE untuk bisa dapat alt season begitu atau altcoin season ya. Karena faktanya di 2016 pun kita bisa di sini cuma nggak QT aja bisa nih, nggak QT aja ya. Flat ya, naik turun naik turun naik turun, apa yang terjadi? BTCD lebih tepatnya ya, bisa terjun payung dan tetap bisa juga masuk ke altcoin season. Yang nggak bisa tuh kalau udah QT udah lemah deh. Kayak Superman dikasih ini, kayak Superman dikasih Kryptonite begitu ya. Nih, setiap kali masa-masa QT, BTC berkuasa. Tuh ya, setiap kali begini nih, setiap kali balance sheet-nya turun, ya udah BTCD naik ke atas ya. Dan sama juga seperti di sini nih ya. Ya kita ya ini yang lagi live kita rasakan. Nih, ini turun, apa yang terjadi? Korelasinya ya BTCD meningkat, terus aja meningkat. Cuma sekali-sekali ngasih fake out, sekali-sekali ngasih nafas ke dukun, ya, udah salah, nanti, oh bulan depan. Ya, dari Oktober sampai sekarang katanya masih bulan depan. Atau nggak tahu, udah berubah lagi ngomongnya. Oh enggak. Terakhir katanya market salah. Market salah, bukan saya katanya. Market yang salah, ya. Rusak market katanya. Iya, pale lu yang rusak mungkin ya. Karena dia nggak berubah kok. Ini nggak berubah. Ya berarti mungkin apa? Dia kagak ngerti mengenai liquidity, dia kagak ngerti mengenai pentingnya macroeconomics. Begitu, karena katanya ya ada beberapa dukun yang tidak percaya sama macroeconomics. Dia bilang nggak guna tuh liatin news. Kripto itu nggak terpengaruh. Wah, itu otak taruh di pantat kayaknya ya. Berpikir seperti itu ya. Gilanya kayak gitu bisa berani minta duit lagi ya, minta duit buat kelas yang dia sendiri nggak percaya bahwa macroeconomics ngaruh ke kripto gitu. Wow ya. Hubris ya. Oke. Beres makronya, selanjutnya kita masuk ke buy limit.
Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita ke BTC dulu ya. Untuk BTC karena dia terjadi dua reclaim ya, atau lebih tepatnya dia berhasil mereclaim dua resisten, maka untuk DCA spotnya tentunya ada perubahan ya. Buy limit pertama di MA50, kedua di angka 84.000 lebih 55 USD, dan yang ketiga di MA20 ya. Nah, kenapa gue nggak akan bahas atau gue nggak akan bacain berapa MA50 dan 20? Karena ini namanya moving average. Akan ada pergerakan. Begitu ya. Dulu gue pernah bacain moving average, tuh orang nontonnya sebulan, setelah itu, wah bang nggak kena-kena. Ya iyalah, itu moving average sebulan lalu. Begitu ya. Jadi makanya moving average, ya lo lihat di chart lo. By the time lo nonton videonya, lo lihat di chart lo, di mana posisinya. Begitu ya. Oke, untuk posisi futuresnya, sayangnya posisi short kita kena cut loss ya. Sebenarnya udah on track nih, retest 1, retest 2. Ya, taunya MA20-nya cukup kuat nahan di hourly ya, and then naik ke atas begitu ya. Ya kalau di sini sih kita jujur-jujuran aja ya. Kalau profit ya profit, cut loss ya cut loss. Karena ya memang gue nggak buka kelas sih, jadi ya gue nggak perlu pura-pura win rate 100%. Karena nggak ada tuh namanya win rate 100% ya. Kalau ada namanya SOP win rate 100%, orang udah nggak ada yang kerja. Semua udah aja di market ya, karena win rate 100% kan. Jadi hati-hati ya kalau sampai ada yang mengaku-ngaku ya SOP trading mereka atau grup VIP mereka 100% win rate, 100% win rate. Ya itu bullshit. Ya nggak ada lah 100% ya. Oke. Next, untuk posisi future selanjutnya mungkin ada potensi di sini ya. Karena sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai support. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari Bitcoin masih di atas dari MA50 ya, which is itu salah satu PR dia ya. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa limit posisi long, retest kedua ya kebuka posisi longnya ya. Itu untuk BTC. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini belum ada setup futures karena kemarin tidak terjadi retest juga ya. So for now ya sudah, kita langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 1536,9 dan di 1429,8 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya. Ini hari Minggu maka nggak ada DCWT sesi kedua ya. Soalnya ada dulu yang masih newbie berpikir Minggu juga 2, nggak, kalau Minggu cuma 1 saja ya. Waktunya sedikit ada liburan ya, walaupun ya liburan gue tetap depannya masih ada kerjaan sih sedikit di sini ya. Tapi nggak apa ya, kan gue udah bilang gue mau konsisten ya, gue akan walk the talk begitu ya. Di cycle selanjutnya apakah akan sekonsisten ini, gini lah, bukan konsisten, apakah akan sebanyak ini upload, I don't know ya. Tapi yang pasti kan gue udah bilang gue mau konsisten di cycle ini ya, gue gonna keep it my word begitu ya.
Oke, selanjutnya sebelum kita tutup DCWT pada hari ini ya gue mungkin ada sedikit wejangan untuk para newbies. Buat newbies yang baru masuk dan literally gak dengar waktu masa-masa di sini ya. Please jangan FOMO ya. Jangan paksakan beli di resisten. Kemarin gue udah sempet baca ada komen yang aduh bang salah bang, gue ngerti ini salah. Cuman nggak tahu bang kayak ada apa ya kayak gerak sendiri gitu bang ya. Waktu udah di resisten malah dihajar bang. Ya itu adalah FOMO begitu ya. Nah buat lo yang masih baru belum sempat DCA di sini tenang ya. Jangan kepikiran untuk all in ya, tetap DCA ya. Mulai dari sekarang gitu ya. Oh bang, gue telat bang mulainya. Enggak, udah mulai dari sekarang. Begitu ya. Orang terus ngomong telat, nanti tunggu bawah, nanti tunggu bawah. Itu udah ada orang ngomong dari zaman sini sampai sekarang mungkin masih belum beli-beli. Gitu. Kenapa ya? Karena begitu. Karena setiap kali berpikirnya bahwa aduh telat ya. Ya kalau mau ngomong telat-telat terus juga mungkin ya gue juga bisa ngomong 2016 waktu itu juga gue ngerasa telat gitu. Karena ya masuknya ya lu lihat sendiri ya 2016 itu ya nggak benar-benar di tengah, nggak benar-benar di awal banget ya. Kalau lihat di sini 2016, gue lupa bulannya kapan ya. 2016 itu ya udah di sini nih ya, udah di sini. Jadi nggak benar-benar bottom. Ini udah ngepam dulu berapa persen. Kalau dari week terendah tuh ya, ini 2016 tuh udah ratusan persen begitu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa begitu. Masuk saja terus DCA begitu ya. Enak. Sekarang ya lu dikasih tahu nih ya pitfallsnya yang orang-orang sering jatuh di kripto tuh apa. Gue jelasin gitu kan. Kenapa bisa FOMO, jangan gila-gilaan di alts, Jubu 30 ya. Ya efeknya apa? Cukup banyak keluarga-keluarga TCI yang awalnya minus, terutama di sini nih, karena ini banyak sekali orang yang masuk ke market jadi minus di sini gara-gara para dukun yang menjanjikan 100.000 waktu halving, faktanya malah jadi ke 49.000 begitu ya. Ya tapi apa? Bagi lo yang mendengarkan TCI, yang mendengarkan wejangan gua, mendengarkan cara trading TCI, profit kan? Ya profit. Gitu. Nah, tapi bukan dengan cara cepat, yaitu bukan dengan shortcut. Enggak. We do it ya bukan the hard way tapi we do it the real way. Begitu di mana ya harus DCA, konsisten. Enggak ada tuh. Kita tunggu di angka sekian, kita akan beli semua posisi kita di situ. Kita all in. Enggak ada di sini, enggak ada seperti itu. Ya. Begitu. Jadi ya sudah ya bagi lo yang mungkin sekarang ini udah ngepam ngerasa terlambat, tenang, DCA aja, udah DCA ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai seperti biasa ya. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.